Ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Oh Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu akhir hidupku. Aku perlukan Kau Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Kami perlukan kuasa-Mu mengalir hidupku. Haleluya. Oh, haleluya. Kau Tuhan. Bersamaku selalu membantu. Yesus, Haleluya, Haleluya. Kami mau katakan, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita belajar kembali firman Allah, supaya kita mengenal benar siapa dan bagaimana God of Wonders itu. Dia adalah Allah yang ajaib, dan dialah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Untuk itu mari kita akan baca bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kita baca mulai ayat yang ke-26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya, sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Sampai di sini pembacaan kita. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Kita lihat inilah pekerjaan God of Wonders tersebut.
segala yang ajaib itu adalah God of Wonders yang melakukan. Karena dia adalah memang Tuhan yang ajaib. El-O-C-Pele. El-Pele. Diceritakan di sini ada seorang hamba Tuhan yang bernama Filipus. Dan dalam kisah ini kita lihat sebetulnya baik dalam kehidupan Filipus, pelayanannya dan sebagainya, kita lihat bagaimana tuntunan Roh Kudus itu betul-betul terjadi. Bagaimana God of Wonders itu merencanakan semuanya itu baik. Diawali dari ayat 26 yang mencatat bahwa malaikat Tuhan memberitahu Filipus supaya pergi ke jalan yang menuju Gaza dari Yerusalem. Dan dikatakan jalan itu jalan yang sunyi. Filipus adalah seorang penginjil, pemberita Injil. Nah, kepada siapa dia memberitakan Injil? Tentunya kepada manusia. Dan dia tentunya akan cari tempat yang cukup banyak orang atau ramai. Tapi ini ada jalan yang sunyi. Untuk apa pemberita Injil ada di tempat yang sunyi seperti ini? Mau memberitakan Injil kepada siapa? Tetapi kita lihat di sini, inilah yang disebut divine appointment atau tuntunan ilahi ini. Ketika kita selalu hidup dituntun oleh Roh Kudus, maka apa yang kita lakukan akan selaras dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan akan selalu menyatakan wonderful things, perbuatannya yang ajaib. Nah, di sini kita lihat dalam kisah ini bagaimana ada malaikat Tuhan, ada Roh Kudus, dan juga nama Yesus yang diberitakan. Ya, inilah kehidupan kita, selalu berkaitan dengan pribadi-pribadi Allah dan juga utusannya malaikat seperti ini. Allah mengendalikan, Roh Kudus menuntun kita semuanya untuk Dia itu sebagai God of Wonders melakukan keajaibannya melalui kita. Dia berkenan memakai kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita betul-betul menyadari bahwa keberadaan kita ini bukan untuk kita sendiri. Tetapi Allah mempunyai suatu rencana yang indah. Nah, ketika kita berbicara mengenai El-Pele, El-O-C-Pele, Allah yang melakukan keajaiban, ya tentu saja kitalah yang harus mau mengikuti programnya Allah, rencananya Allah. Dan rencananya Allah itu bukan malapetaka dan sebagainya. Tetapi hari depan yang penuh harapan. Seperti ini contohnya. Tetapi harus mau ada kerjasama dari kita. Harus mau dituntun. Bukan pakai maunya sendiri. Seringkali kita merasa kita sudah cakap, kita bisa, kita mampu, lalu kita menggunakan kemauan sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami. Mari pagi hari ini betul-betul kita belajar mengenai bagaimana dituntun oleh Roh Kudus. Setiap saat kita selalu berkomunikasi dengan Dia, berkonsultasi. Tuhan, Engkau adalah God of Wonders. Apa yang
Engkau mau lakukan, aku siap Tuhan. Filipus, dia diberitahu oleh malaikat, pergilah ke jalur yang menuju ke Gaza dari Yerusalem. Ya memang itu adalah jalur yang menuju ke selatan. Kalau Yerusalem turun terus ke Gaza dan nanti akan melewati, sekarang adalah wilayah Mesir, dan lanjut lagi akan sampai ke negara Ethiopia. Nah, Filipus mestinya bukan nggak ngerti. Dia mengerti daerah itu. Dia bisa saja mengatakan, loh ngapain saya ke sana, itu daerah sepi, padang gurun. Ngapain saya ke sana? Tapi dia tahu, Allahnya itu adalah God of Wonders. Ketika dia diutus, dia ikut aja. Dia mengikuti perintahnya. Dikatakan, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Lalu berangkatlah Filipus. Nah benar, dalam perjalanannya itu, dia berjumpa dengan seorang yang sedang dalam perjalanan, yang mengendarai atau menumpang sebuah kereta. Dan ternyata dia adalah seorang pembesar dari Ratu Ethiopia. Ya, tidak disebutkan namanya di sini, ya. Tetapi orang ini sedang dalam perjalanan pulang setelah dia tadi pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, waktu itu tentunya Bait Allah masih ada, karena baru dihancurkan tahun 70 oleh Jenderal Titus, Panglima Romawi waktu itu. Nah, orang ini datang ke sana untuk beribadah dan pulang melewati jalan tersebut. Filipus diutus oleh Tuhan untuk berjumpa dengan orang ini. Nah, dikatakan dalam ayat 29, lalu Roh Tuhan berkata kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Nah, Filipus nurut lagi pimpinan Roh Kudus ini. Dan ternyata dia mendengar bahwa si pembesar ini dari istana Ratu Ethiopia sedang membaca bagian dari kitab Nabi Yesaya. Nah, lalu Filipus membuka pembicaraan dengan mengatakan, bertanya ya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Dan dia menjawab, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia mempersilahkan Filipus naik ke keretanya dan duduk di sampingnya. Ya, kita tidak bisa tahu apakah cuma mereka berdua, pastinya ada pengemudi dari kereta ini. Ya, tetapi sebagai pembesar, dengan perjalanan yang jauh seperti itu pasti ada pengawalan, ya. Kemungkinan besar seperti itu, ya. Tapi ini tidak diceritakan. Yang diceritakan di sini adalah mengenai divine appointment atau tuntunan ilahi atau divine guidance, ya. Di mana Filipus ini nurut terhadap apa yang Roh Kudus mau. Dan terjadi sesuatu yang luar biasa di sini. Seorang Ethiopia, nah kita tidak bisa mengatakan dia Yahudi atau non-Yahudi, karena ternyata di Ethiopia, sekalipun warna kulitnya beda, tetapi ada juga
garis keturunan keyahudian di sana. Mungkin juga dia seorang Yahudi, tapi itu enggak masalah. Yang jelas adalah perkara ajaib terjadi. Yaitu kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-32 tadi. Nah, ayat 32 ini mengatakan nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Nah, nanti sudah bisa lanjutkan membacanya ya. Filipus kemudian mengartikan apa yang sedang dibaca tersebut. Sebagaimana dia tanya, tentang siapa ini? Filipus jawab jelas sekali, inilah Yesus tersebut. Ya, yang sudah berkorban seperti domba yang dibawa ke pembantaian untuk menyelamatkan manusia. Nah, jadi jelas sekali kita lihat di sini bagaimana tuntunan, divine guidance, divine appointment itu membawa kepada sesuatu yang luar biasa. Tidak diceritakan detail dialog mereka, tapi jelas sekali ini adalah pemberitaan Injil yang sangat efektif. Dan akhirnya dikatakan di dalam ayat yang ke-36, bagaimana sida-sida itu minta dibaptis. Nah, mengenai baptisan ini mungkin lain saat kita akan lihat ya. Oh, di padang gurun bagaimana mungkin bisa dilakukan baptisan? Pasti itu sesuatu yang dipercikkan. Nah, ini penafsiran yang di luar konteks, yang tidak memahami eksegesis dengan benar. Ya. Karena konsep baptisan Yahudi atau dikenal sebagai mikveh, dan baptisan disebut tevila, ya, itu adalah dicelupkan ke dalam air. Nggak ada dielet-elet begitu, dipercik nggak ada. Dicelup dalam air. Oh, di padang gurun mana ada air? Ada. Ada yang dikenal sebagai oasis. Nah, di situ ada air. Cukup untuk dia bisa mencelupkan dirinya, dibaptis, ya. Nah, mungkin lain saat kita akan bicara lebih detail. Tapi yang luar biasa adalah ini. Bagaimana di bagian akhir itu Filipus membaptis dia. Ini kalau bukan pekerjaan God of Wonders, tidak mungkin bisa seperti ini. Seorang yang dalam perjalanan, tidak mengerti apa-apa, di tengah padang gurun, tapi kemudian dia diselamatkan. Di tengah padang gurun seperti ini, tidak ada apa-apa, tapi dia bisa menerima Injil Kristus. Oleh karena itu, saudara sekalian, dari sini kita bisa belajar bagaimana hidup dipimpin Roh Kudus dalam segala hal. Dan akhirnya dalam ayat 40 itu diceritakan Filipus sudah berada di daerah lain lagi untuk mengabarkan Injil. Yesus adalah juru selamat. Inilah yang kita beritakan. Nah, dalam kehidupan kita, mari kita selalu minta pimpinan Roh Kudus, supaya kita selalu bisa menyaksikan God of Wonders dan juga mengalami keajaiban Allah dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biarlah Roh Kudus selalu kita beri kesempatan untuk menuntun hidup kita. Haleluya, terima kasih Yesus.
Engkau adalah God of Wonders, Allah yang berkuasa. Sepanjang hari ini Engkau menuntun kehidupan kami. Apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, semuanya itu sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Sebab kami tahu ketika kami mengikuti pimpinan-Mu Tuhan, maka mujizat terjadi, keajaiban terjadi. Karena memang Engkau adalah God of Wonders. Engkau senantiasa melakukan hal-hal yang wonderful Tuhan. Sepanjang hari ini kami sehat semuanya. Kami diberkati berkelimpahan Tuhan. Berkat-Mu tiba dalam nama Yesus Kristus. Kami terima kasih Yesus. Kuasa darah Yesus akan menjadi tanda perlindungan dalam kehidupan setiap orang yang ada di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.